Pada dasarnya kan daerah itu tadi namanya Hispania. Berasal dari bahasa Fenisia, seperti yang sudah jelas sekali, artinya Pulau Hyrax. Terus ketika Romawi datang, mereka menyebut daerah ini dengan Hispania. Kok berulang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita bersanjung sajikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan juga sahabat beliau. Selamat datang di KMA TV. Pada video kali ini kita akan mengulas sedikit tentang peradaban Spanyol atau latar belakang Spanyol dan juga Semenanjung Liberia pra-Islam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah menghadirkan pemateri, beliau Bang Fathur Razi dari jurusan Tarikh wal Hadarah, Fakultas Lughah Arabiyah, Universitas Al-Azhar Kairo. Bagaimana kabar Bang? Ya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita langsung saja membahas tentang apa yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama, bagaimana latar belakang Spanyol itu? Spanyol, sebenarnya pada saat kita membicarakan Spanyol, apa yang terlintas di pikiran kita? Mungkin sepak bola. Karena kalau sekarang kan Spanyol identiknya dengan klub, ada dua klub adidaya, Real Madrid dan Barcelona. Ya kan? Ataupun banyak sekarang kita dengar mimpi-mimpi anak-anak muda tuh. Saya ingin ke Spanyol suatu saat. Ngapain? Mau ke Camp Nou, Santiago Bernabeu. Bayangan kita tuh cuman ke sebatas sepak bola terkadang ya. Lagian juga kan Spanyol memang lumayan kuat dalam sepak bolanya. Atau apa bayangan kita terhadap Spanyol selain dari ini? Apa mungkin dari bentuk negara mereka yang kerajaan? Ataupun apa negara mereka kaya, ataupun apa sesuatu yang menarik dari Spanyol? Kira-kira apa? Mungkin dari keilmuan bisa. Kalau saya sendiri mungkin dari sisi sejarahnya, karena mungkin juga pasti masyhur, banyak dari kita tentunya pasti sudah mengetahui bahwasanya kita sendiri Islam ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang di sana. Saya juga dulu tidak terlalu tahu. Itu mungkin dulu ya, saya kembali kepada dulu waktu kelas 3 SD. Saya tinggal di daerah Aceh yang di bagian tenggara, daerah Kutacane. Di sana kalau kami, mungkin kalau di Aceh lain kan pemasokan korannya itu Serambi. Serambi. Kalau di daerah kami itu koran yang masuk itu korannya Waspada. Itu datangnya dari Medan. Jadi suatu hari saya baca di koran tuh Islam di Andalusia. Saya penasaran kan, Andalusia itu di mana? Saya dulu nggak tahu. Saya baca, rupanya Andalusia itu di Spanyol. Saya terkejut. Apa memang benar dulu di Spanyol ada Islam? Itu apa benar di Spanyol memang pernah ada Islam? Jadi saya baca, sehingga saya tertarik. Itu jadi saya tanya-tanya, saya mengulas, saya coba cari di buku manapun. Dan ternyata benar rupanya dulu di Spanyol ada Islam itu sendiri. Ya walaupun Islam berkuasa memang agak lumayan lama sih, sampai 700 atau 800 tahun. Terhitung dari tahun 711 semenjak Tariq bin Ziyad menyeberang Selat Gibraltar, selat kecil itu atau yang dibatasi sama Samudra Atlantik, hingga nanti berakhir pada tahun 1492 setelah reconquista dari kaum Aragon yang dipimpin Ferdinand sama Isabel. Ya, tahun 1492. Itu kira-kira ada 783 tahun ya. Saya yakin banyak teman-teman kita tidak mengetahui bahwasanya kita ini punya peran besar, ternyata ada pengaruh besar di Spanyol. Iya. Pengaruh Islam di sana
sangat besar sampai sempat mengubah wajah Spanyol selama hampir 800 tahun itu. Terutama banyak peninggalannya ya di Cordoba terutama. Kalau Cordoba terkenal tuh karena pusat keilmuan Islam di masa itu. Mungkin kalau Granada itu identiknya dengan pusat pertahanan Islam. Banyak kota-kota yang dulu sangat identik dengan Islam. Kalau sekarang seperti Malaga, Valencia, Sevilla, klub-klub yang masih eksis di La Liga Spanyol. Juga kalau dulu juga ada yang namanya Toledo seperti itu. Sebelum datangnya ini kan Islam ini kan datang dan mempengaruhi Spanyol kan. Iya. Lalu latar belakang Spanyol sebelumnya itu seperti apa keadaan bangsa Spanyol ataupun bangsa apa aja yang mendiami Spanyol itu? Oh, saya cerita yang panjang ya. Ini Islam sendiri kita katakan datang pada tahun 711 Masehi. Beliau Tariq bin Ziyad ketika itu diutus oleh khalifah ketika itu, yakni Walid bin Abdul Malik atau lebih terkenal dengan Walid I, yang mana beliau berkuasa dari tahun 705 sampai 715, 10 tahun. Pada dasarnya ketika itu Afrika Utara sepenuhnya sudah masuk ke wilayah Islam. Afrika Utara ya seperti Mesir, Libya, Maroko, Aljazair, Sahara Barat bisa jadi, ataupun Mauritania juga. Sebenarnya tugas ini diembankan oleh khalifah kepada Musa bin Nusair, gubernur ketika itu. Jangan bayangin gubernur itu seperti gubernur sekarang yang memerintah sebuah provinsi, enggak. Gubernur itu bahkan lebih di atas presiden, karena bayangin Musa bin Nusair itu dia harus mengkoordinir seluruh daerah Afrika Utara dari Mesir sampai ke Maroko. Kan wilayahnya cakupannya cuma sangat luas, tidak seperti gubernur sekarang ya Aceh mungkin nggak terlalu luas. Jangkauan luasnya ya. Itu nggak seperti dulu ya. Ya seperti itu. Jadi sebenarnya ada dari permasalahan internal di kerajaan Spanyol sendiri. Kerajaan ketika itu namanya Visigoth atau Visigotik atau Gotik. Mereka memiliki permasalahan internal dari salah satu gubernur yang menguasai Cadiz. Gubernur Cadiz ini dia punya permasalahan dengan raja Visigoth ketika itu Rodrik. Ya permasalahannya pribadi lah. Jadi karena Gubernur Cadiz ini tahu dia tak akan mampu menghadapi Rodrik sendirian, jadi dia mikir siapa yang terkuat di daerah itu. Dia teringat, di selatan ada khalifahan Islam di sana. Jadi dia minta bantu, menyuratin ke Walid I untuk minta bantuan. Nah, dari Walid sendiri nyerahin ke Musa bin Nusair. Dari Musa bin Nusair ngirimlah panglima terbaik yang dimiliki ketika itu, ya Tariq bin Ziyad, Tariq bin Malik, itu yang paling terkenal. Mungkin latar belakang Spanyol ya. Sebelum Islam tadi, kita kembali ke masa awal, jauh atau tidak seperti ini. Sebelumnya Spanyol ini namanya itu Hispania. Itu diberikan dari abad 3 sebelum Masehi. Itu sebenarnya Hispania ini sendiri berasal dari bahasa Funisia. Ya, akar bahasanya itu dari bahasa Funisia yang artinya itu artinya pulau. Spania, misalnya akar kata itu Spanim, itu artinya Hyrax. Itu binatang kecil macam tikus. Dia mirip tikus, mirip marmut. Saya sendiri belum pernah lihat secara langsung ya binatang seperti itu, tapi ada itu binatang namanya Hyrax. Mirip tikus, mirip marmut, seperti itulah. Dan kalau digabung jadi pulau marmut. Ya itu pulau tikus, pulau Hyrax itu artinya Hispania. Terus Romawi mulai menaklukkan Hispania ini terhitung dari setelah perang Funisia. Ada sebuah perang dulu namanya perang Punisia. Perang ini sangat melegenda, yang mana perang ini digambarkan sebagai perang terbesar di abad kuno, di dunia kuno. Di perang inilah muncul Hannibal. Ada seorang tokoh yang namanya Hannibal, dia datang dari Mediterania, yang digambarkan badannya besar, pemimpin besar seperti itu. Dia datang bawa pasukan mengganggu Romawi. Dulu pada saat Romawi berkuasa, pokoknya
Romawi itu sangat mustahil untuk ditaklukkan, tapi Hannibal ini datang dengan petentengnya, dia bawa pasukan dari Mediterania, dia menyeberang dari Laut Mediterania, dia masuk ke Iberia, dia tantang Spanyol, dia tantang Romawi. Yang mana Romawi ketika itu notabene merupakan adidaya, hampir tak bisa ditaklukkan, mustahil ditaklukkan ketika itu. Dia datang, berani dia, Hannibal. Mungkin kalau riwayat Hannibal sendiri ini banyak yang tulis di buku-buku lain ataupun di cerita-cerita lain. Nah, fokus kita kali ini untuk Spanyol aja dulu ya, bukan Hannibal. Oke. Jadi perang Punisia itu sebenarnya dimulainya dari tahun 264 sampai tahun 164 sebelum Masehi. Ya, 264 sampai 164 sebelum Masehi. Perang tuh dibagi jadi 3 ronde atau 3 kali perang. Perang 1, habis itu gencatan senjata, perang lagi, gencatan senjata, sampai perang 3. Itu perangnya sangat sengit sebenarnya antara orang-orang Romawi sama Kartagea. Orang Hannibal ini orang Kartagea. Kartagea itu nanti akan saya jelaskan juga. Kartagea kalau sekarang itu mencakup wilayah Spanyol bagian tenggara. Bagian tenggara. Di situ ada Valencia berarti. Juga masuk ke daerah Toledo, juga ada Getafe, Toledo seperti itu. Mungkin Madrid juga masuk Kartagea sepertinya. Kartagenesis, Kartagea, ya seperti itulah bahasanya. Jadi perang yang pertama itu dari tahun 264 sebelum Masehi sampai tahun 241 sebelum Masehi. Perang 1 usai. Perang 1 ini fokusnya itu terjadi di Pulau Sisilia Selatan, di bagian milik negara Italia, sama di Laut Mediterania, di Laut Lepas mereka berperang. Jadi perangnya perang laut gitu. Kemudian lanjut lagi ke perang keduanya itu dari tahun 218 sebelum Masehi sampai tahun 202 sebelum Masehi. Itu masih dengan bangsa Romawi. Masih sama Kartagea, masih orang Kartagea tadi. Kartagea ini pusatnya di Spanyol Tenggara tadi. Orang ini juga berkuasanya itu rata-rata di daerah pesisir pantai semua daerah orang itu, dari Afrika Utara, sepanjang laut Afrika Utara, terutama di Tunisia, sampai ke Mesir juga masuk, sampai ke, jika tak salah saya, sampai Yordania. Nah, pokoknya sepanjang laut Mediterania tuh orang tuh kuasain Kartagea. Kecil negaranya, nggak kayak Romawi membentang luas dari Hispania, dari Iberia sampai ke Roma, ataupun bisa sampai jadi ke atas ke sana. Gitu. Berarti mereka memang terus-menerus membentur Romawi. Iya, sebenarnya alasan perang Funisia ini pun bukan orang Kartagea yang mulai, memang Romawi. Romawi memang serakah. Mereka tujuan mereka ingin menyebar, ingin memperluas daerah. Memperluas daerah sampai ke Iberia tadi. Iberia ini punya orang nih, punya orang-orang Kartagea tadi, kan keganggu. Jadi ya mulailah perang kayak itu aja. Cuman seharusnya perang pertama udah usai. Perang kedua nih memang gini. Perang pertama tuh memang Romawi yang mulai. Habis itu gencatan senjata, ada beberapa perjanjiannya, ya cari sendirilah, baca sendirilah. Ada beberapa perjanjiannya yang intinya dalam perjanjian itu lebih merugikan ke Romawi. Udah. Tadi kan perangnya dari tahun 264 sampai 241 sebelum Masehi. Itu udah aman tuh. Nggak ada lagi perang tuh antara orang Kartagea sama Romawi. Di tahun 200 berapa tadi? Di tahun 218 sebelum Masehi, si Hannibal nantang. Dibawanya pasukannya nyebrang dari Tunisia sampai ke Kartagea. Terus dia ngobarin perang lagi. Berarti di perang kedua nih orang Kartagea yang mulai. Iya. Itu selesainya sampai tahun 202 sebelum Masehi. Terus gencatan senjata lagi. Kemudian lanjut ke perang ketiga. Itu dimulai dari tahun 149 sebelum Masehi sampai tahun 146 Masehi. Di perang ini Romawi menang telak, walaupun ya sempat ada perlawanan sengit dari orang-orang Funisia sendiri, dari orang-orang Kartagea sendiri. Tapi di akhir perang Funisia ini terhapus dari peta. Semua daerah Funisia ini dia rampas atau diambil sama Romawi. Istilahnya nggak ada lagi saingan Romawi setelah Funisia ini hancur, setelah Kartagea hancur. Jadi orang-orang mereka tuh ditahan atau di kerajaan, mungkin anggota keluarga kerajaan diasingkan. Terus semua hukum-hukum di daerah yang mereka kuasai diambil alih sama Romawi. Seperti itu.
Spanyol sendiri itu selain bangsa Romawi, apakah ada yang mendiami dari bangsa lain di situ? Iya, cuma Romawi juga lumayan panjang sejarahnya. Setelah perang Fenisia itu selesai, daerah semenanjung Iberia itu diduduki sama Romawi. Terhitung dari tahun 146 sebelum Masehi sampai nanti pengaruh Romawi melemah di Iberia itu di abad-abad keempat Masehi. Di abad keempat Masehi pengaruh mereka mulai melemah nanti. Ini lumayan adalah 400 atau 600 tahun mereka berkuasa di Iberia gitu. Dan juga setelah Kartagena hancur, Romawi nggak punya saingan, Iberia jatuh ke mereka. Dan hingga akhirnya ketika itu Romawi masih satu, belum terpecah jadi dua. Terus nanti tahun 296 baru Romawi terpecah jadi dua, Romawi Barat sama Romawi Timur. Jadi yang daerah Iberia ini itu milik Romawi Barat. Romawi Timur jauh di sana. Kira-kira apa yang melatar belakangi mereka bisa terpecah? Karena awalnya kan satu nih, padu, kuat, pertahanan memang kuat. Apa yang melatar belakangi sehingga mereka terpecah? Romawi. Ya namanya juga daerah mereka luas, terus pantauannya juga susah. Ya namanya juga daerah mereka luas, tentu susah dipantau kan. Nggak usah jauh deh seperti Romawi yang luas daerahnya dari Mediterania, Iberia sampai nanti ke utara. Kita bayangin aja negara kita Indonesia, bahkan dengan keadaan yang tidak sebesar Romawi, sudah beberapa kali juga Indonesia hampir mengadakan referendum untuk Aceh, untuk Timor Leste. Sekarang juga masih bergejolak itu gerakan separatisme di Indonesia Timur, PM. Apalagi dengan keadaan Romawi yang keadaan negaranya membentang luas dari timur ke barat. Mungkin pengaruh besarnya itu negara terlalu luas, jadi susah untuk diatur. Dan mungkin alasan lainnya itu karena agama. Bukan Islam dan Kristen, Kristen dan Kristen. Di Islam kan juga ada Sunni, ada Syiah. Di Kristen juga ada gitu. Kelompok-kelompok ya? Iya, ada kelompok-kelompok agama yang itu. Jadi Romawi Barat, Romawi Timur ini ideologi mereka berbeda, tatanan negara mereka berbeda, agama mereka juga berbeda. Penyebabnya juga itu. Pertama, daerahnya luas. Kedua, pemahaman agama juga beda. Mungkin sedikit ya, gambarannya mungkin ada di Kristen tuh ada mereka yang mempercayai Tuhan itu 3 in 1. Maksudnya ada Tuhan Bapa, ada Roh Kudus, ada Tuhan Isa, Tuhan Anak gitu kan. Mereka percaya Tuhan ini ya Tuhan Bapa ya Tuhan Bapa yang 3 in 1 ya. Ya mereka percaya tuh Tuhan tuh satu, tapi dia bisa menjadi ketiga ini. Jadi ketika dia menjadi Tuhan Anak, dia menjadi Tuhan Anak, menjadi Isa. Ketika dia ingin berkehendak menjadi Tuhan Bapa, dia menjadi Tuhan Bapa. Ketika dia ingin menjadi Roh Kudus, dia menjadi Roh Kudus. Artinya semuanya itu dia, tapi dia punya 3 peran. Gitu. Itulah kepercayaan. Itu ada juga orang Kristen tuh yang percaya Tuhan tuh memang 3. Tuhan Bapa ya Tuhan Bapa, Tuhan Anak ya Tuhan Anak, Roh Kudus ya Roh Kudus. Beda, semua beda. Itu 3 Tuhan. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya seperti itulah pendapat-pendapat yang akhirnya membuat pecah Romawi. Agama itu pengaruh agama, politik dan daerah. Ya. Sehingga mereka pecah. Iya, seperti itu. Pada dasarnya kan daerah itu tadi namanya Hispania. Berasal dari bahasa Fenisia, seperti yang sudah jelas sekali, artinya Pulau Hyrax. Terus ketika Romawi datang, mereka menyebut daerah ini dengan Hispania. Kok berulang? Ketika Romawi datang, mereka mengubah bukan menamai, tapi menyebut. Gini, Hispania kan dari bahasa Fenisia. Kan dalam bahasa Romawi mereka bahasanya bahasa Latin namanya ketika itu. Kan mereka menyebutnya dengan Hispania. Hispania. Ya. Terus walaupun juga kemudian lama-kelamaan nanti Hispania ini jadi nama provinsi, dijadiin nama provinsi sama orang tuh. Sebenarnya kan kalau Hispania tuh merujuknya ke semenanjung Iberia. Semenanjung Iberia tuh ya
sekarang itu ada Portugal, ada Spanyol, ada Andorra, ada Gibraltar, juga sebagian dari Prancis, barat daya Prancis, itu namanya daerah Galia. Galia. Itu yang ketika kita menyebut sebenarnya Iberia ya daerahnya itu semua. Jadi ketika Romawi berkuasa tadi, daerah ini dijadikan provinsi kan udah masuk ke Romawi tadi. Ada yang namanya Hispania Superior, itu namanya Hispania dekat. Ada satu lagi Hispania Ulterior, Hispania jauh. Nah, mungkin atas bawah gitulah. Yang dekat, yang jauh seperti itu. Terus juga berkembang kan lumayan lama tadi Romawi berkuasa itu. Pada tahun 27 sebelum Masehi, Hispania Ulterior ini dibagi jadi 2 daerah. Ada Baetica, ada Lusitania. Baetica itu letaknya ada di selatan. Lusitania itu mungkin letaknya ada di barat gitu. Pada tahun 27 sebelum Masehi, Hispania Ulterior atau Hispania yang jauh tadi, kan yang jauh. Citerior dekat. Ulterior yang jauh. Dibagi jadi 2 daerah. Itu namanya Baetica dan Lusitania. Terus sedangkan Hispania yang Citerior sendiri namanya diubah jadi Tarraconensis. Ya. Selanjutnya Hispania ini terus dibagi jadi beberapa daerah hingga pada tahun 293 Masehi wilayah ini kan itu masih provinsi Romawi, jadi 5 provinsi jadinya situ. Jadinya itu ada Galatia, itu terletaknya di utara sama barat laut. Terus ada Lusitania, itu letaknya di barat daya dan barat. Juga ada Baetica, letaknya di selatan. Kemudian ada Cartagonesis, letaknya di tenggara, sama yang tadi Tarraconensis. Ya. Itu dari tahun 293 Masehi. Terus juga kekuasaan Romawi mulai melemah, pengaruh Romawi mulai melemah itu di awal abad ke-4 Masehi. Alasannya ya karena mereka mulai diserang oleh orang-orang Jermanik. Tanya Jermanik itu apa? Alasannya ya karena mereka diserang sama orang-orang dari suku-suku Jermanik. Suku-suku Jermanik ini dari mana asalnya? Suku Jermanik mungkin orang kebayangnya pasti Jermanik ya? Enggak. Suku Jermanik ini orang tuh kelompok etnolinguistik Indo-Eropa yang asalnya dari Skandinavia, Eropa Utara. Itu Skandinavia sekarang tuh ada Swedia, Denmark, Islandia, Finlandia, ya, sama Kepulauan Faroe juga. Jadi orang-orang Jermani ini datangnya dari utara, kemudian orang tuh menyebar ke seluruh Eropa. Jadinya akulturasi lah sama orang-orang Eropa seperti orang Celt, orang Slavia, orang Wen, sama orang Romawi. Orang datangnya dari Eropa, dari utara sebenarnya. Itu datang langsung menyerang atau cuman sekedar mempengaruhi kekuasaan Romawi? Enggak. Soalnya jauh sebelum itu mereka datang itu cuma untuk pindah aja. Mungkin mereka bosan mungkin ya di negara asalnya, jadi menyebar gitu, kawin sama orang ini, kawin sama orang itu. Jadi percampuran lah antara orang-orang atas tuh sama orang Belt, orang Ven, orang-orang Slavia juga. Jadi itulah dasar dari negara sekarang tuh banyak orang-orang yang rambut kuning, putih. Rasnya ras Kaukasia asli orang itu sebenarnya semua. Jerman, orang-orang Eropa Barat, orang-orang Eropa Tenggara, orang-orang Eropa Timur. Ini mereka dari sana semua. Campuran atau akulturasi budaya antara orang-orang Eropa Utara sama orang Eropa asli. Sebenarnya di awal abad ke-4 nih banyak suku-suku yang mencoba menyerang Romania. Bukan Romawi, menyerang daerah Romawi, tapi daerah Iberia tadi, khusus daerah Iberia tadi. Mereka nyerang situ. Ya dari awal abad ke-4 Masehi ini ada beberapa suku yang mencoba lah nyerang daerah Romawi di Hispania ini. Itu ada suku Suebi, ada suku Alan, ada suku Vandal, terakhir yang berhasil itu suku Visigotik. Orangnya juga ras Jermanik juga.
nanti rencana kan di bab kedua kita lebih ke cerita tentang kayak mana cara alasan Tariq bin Ziyad nyebrang, terus kayak mana isi perangnya, apa hasil perangnya, berapa lama orang itu berperang. Nah, itu bab kedua nanti. Nanti di part ketiga baru kita bahas keilmuan-keilmuan tadi. Di Cordoba itu ada apa aja, di Granada itu ada apa aja. Di bab Walaupun 3. sebelum Islam itu. Enggak, udah selesai. Ini memang lanjut terus. Maksudnya keadaan keilmuan orang-orang Spanyol, orang-orang Rumania ataupun tuh keilmuan mereka tuh seperti apa keadaan keilmuannya? Oh, justru peradaban orang tuh nggak ke situ. Yang mengubah Spanyol tuh jadi pintar orang Islam sebenarnya. Berarti emang Islam pengaruh. Iya. Kemudian setelah perjalanan cerita daripada Spanyol ini, yang mana diduduki oleh yaitu orang Romania, Romawi. Yang mana diduduki oleh orang Romawi, kemudian mereka melemah, diduduki oleh orang Jermanik, kemudian Visigoth. Kemudian datang orang Visigoth. Bagaimana kelanjutan orang-orang Visigoth ini menguasai Spanyol ini? Sedikit saya koreksi di sini. Sebenarnya kalau kita bilang Spanyol itu agak salah ya, karena di sini kita lebih ngebahasnya itu tentang semenanjung Iberia, yang mana semenanjung Iberia ini bukan Spanyol aja. Itu ada Spanyol, Portugal, Andorra, dan sebagian kecil daerah barat daya dan selatan Prancis. Jangkauannya lebih luas itu. Iya, lebih luas itu. Jadi juga termasuk pegunungan Alpen, di situ kan ada tuh yang membatasi Andorra sama Prancis itu pegunungan Alpen. Karena daerah ini terbentang luas kan tuh dari di utara ada Coruna. Kalau sekarang tuh ada klub La Liga namanya Deportivo La Coruna. Itu di Coruna letaknya. Terus kalau di barat itu ada Lisbon, ibu kota Portugal sekarang. Terus kalau di timur itu ada Valencia, klub La Liga juga yang masih eksis di La Liga. Terus kalau di selatan itu ada pegunungan Mulhacén, itu daerahnya nggak jauh dari Almeria dan Malaga. Dekat-dekat. Dan juga tadi seperti yang udah kita jelaskan tadi juga, pada dasarnya sebenarnya awalnya semenanjung Iberia ini diduduki sama Romawi, kemudian melemah, kemudian diserang, direbut sama ras-ras Jermani, hingga akhirnya Visigoth masuk pada awal abad ke-4 sebelum Masehi. Mereka ini aslinya datang dari Prancis barat daya, di daerah Gallia Aquitaine namanya. Kemudian mereka meluaskan daerahnya dengan mengekspansi Iberia yang notabene ketika itu daerah Romawi, dan mereka berhasil. Ketika mereka berhasil merebut Iberia, malah daerah Prancis yang mereka kuasai melemah. Jadi mereka terpusat ke Iberia terus. Ya, ibu kota mereka pun sempat beberapa kali pindah, sempat di Barcelona, sempat hingga akhirnya ke Toledo. Toledo ini sekarang masih eksis, nama kota ini juga Toledo sampai sekarang. Kira-kira 30 atau 40 km dari kota Madrid. Ibu kota Spanyol sekarang. Seperti itu. Dan juga Visigoth ini terbilang kuat karena mereka mampu mempertahankan kemerdekaan daerahnya dari serangan Romawi kembali. Kan Romawi tadi kan sudah sempat, daerah Iberia kan sudah sempat direbut sama mereka. Direbut sama mereka karena pengaruh Romawi tadi melemah. Pada awal abad ke-6 ya, itu Romawi mulai ekspansi lagi, mulai melebarkan sayap lagi. Romawi Barat. Enggak, Romawi Timur, Bizantium. Mereka bangkit untuk merebutkan Bali. Iya. Jadi Romawi Timur mulai melebarkan sayapnya lagi, tapi khusus untuk daerah Iberia ini nggak jatuh, yang mana daerah Iberia ini tetap dipertahankan sama orang-orang Visigotik tadi. Ini mereka tuh terbilang lumayan patriotis lah, sanggup menahan serangan dari Romawi ya. Walaupun mereka berhasil dari gempuran Romawi, tapi ya tetap ada daerah mereka yang jatuh. Tapi bukan ke Romawi. Ada kerajaan baru lagi muncul dari Perancis, kerajaan Frank namanya. Jadi yang daerah Visigoth yang jatuh tuh daerah Gallia tadi yang di Perancis barat daya tadi, berhasil dibersihin sama orang-orang Frank tadi. Tapi akhirnya mereka berhasil menghentikan ekspansi lanjutan Frank di pegunungan Alpen di perbatasan Andorra.
semua daerah Gallia itu berhasil diambil sama Frank, kerajaan Frank tadi, kecuali ada sebuah dataran sempit namanya Septimania. Septimania. Iya. Septimania itu letaknya tepatnya di mana? Septimania itu sebenarnya wilayah provinsi Gallia Narbonensis ketika masa Romawi. Kemudian wilayah ini, Septimania ini berhasil direbut sama orang Visigot tuh tahun 462 Masehi di bawah pimpinan raja mereka yang namanya Theodoric II. Jadi cakupan wilayahnya itu kalau sekarang itu sama dengan Languedoc Roussillon. Koreksi saya jika bahasa Prancis saya salah. Itu nama daerah Prancis. Nama daerahnya. Ya, cakupan wilayah itu sama yang tadi apa tadi? Septimania itu sama dengan daerah Languedoc Roussillon. Sekarang di daerah Prancis sekarang. Dan nanti daerah Septimania ini pada awal abad ke-8 akhirnya direbut sama keamiran Cordoba. Yaitu nanti ya termasuk dari ekspansinya Tariq bin Ziyad, Tariq bin Malik sama Musa bin Nusair juga nanti. Walaupun pada abad ke-9 daerah Septimania ini justru diambil alih sama orang-orang Frank tadi. Sebenarnya nanti di bab selanjutnya kita akan jelasin sampai mana perjuangan Tariq bin Ziyad dan kawan-kawan ketika mencoba mengekspansi seluruh Iberia, yang mana mungkin bisa jadi niatan mereka andai tidak dihentikan oleh bangsa Frank. Soalnya mereka tuh udah sampai ke pucuk utara nih, udah di pegunungan Alpen, dihentiin sama bangsa Frank, sama kerajaan Frank tadi. Andai tidak ada kerajaan Frank yang menghentikan mereka, aku yakin mungkin Roma juga berhasil akan ditaklukkan ketika itu. Jadi pada abad ke-9 tuh daerah Septimania ini direbut sama orang-orang Frank tadi. Kemudian oleh mereka daerah itu diganti namanya jadi jadi Gotia atau Marka Gotika. Ya seperti itulah kira-kira perjalanan singkat kerajaan Visigot di semenanjung Iberia. Kemudian sebagaimana yang kita tahu pada tahun 711 Masehi, Tariq bin Ziyad dan pasukannya berhasil menyeberang ke Spanyol. Untuk bangsa Arab yang menetap di Spanyol sendiri, mereka disebut Moor sama orang-orang asli di Iberia ketika itu. Sebutan mereka Moor. Mereka berhasil mengalahkan raja terakhir dari Visigotik yang namanya Roderick, dan setelah Islam masuk, semenanjung Iberia ini lebih dikenal oleh kaum muslimin dengan nama Al-Andalus. Ya, Andalusia. Al-Andalus berasal dari bahasa Arab, kurang lebih artinya itu mekar di musim semi. Mekar di musim semi. Ya, karena ketika Tariq bin Ziyad nyampai ke Iberia itu terjadi di musim semi. Nah, disebut dengan Andalus. Ya, mungkin Andalus. Salah satu sebab kenapa dinamakannya. Secara keseluruhan, ketika Islam sampai ke sana, seluruh daerah Iberia berhasil dikuasai ataupun berhasil jatuh ke tangan kegenggaman Islam, kecuali daerah Spanyol Utara, yang mana ada sisa-sisa dari orang-orang Visigot ini melarikan diri ke Spanyol Utara. Mereka mendirikan kerajaan baru di sana, namanya itu Asturias jika saya tak salah. Orang-orang yang lari ke utara ini disebut dengan Pelayu. Iya. Ini sebenarnya jadi petaka karena 800 tahun kemudian justru orang-orang ini yang memulai reconquista atau merebut kembali daerah itu dari Islam. Kembali penyerangannya. Iya. Setelah balas dendam lah. 800 tahun. 800 tahun. Iya. Waktu yang sangat lama. Seiring proses reconquista tadi oleh orang Kristen, makna Hispania ataupun yang dieja dengan Espana, Spanyol, bergeser. Maknanya ini jadinya bergeser dan dipakai untuk daerah merujuk ke daerah khusus. Seiring proses reconquista oleh orang-orang Kristen, makna Hispania ini bergeser. Hispania itu dieja dengan Espania. Bergeser, yang tadinya seluruh semenanjung Iberia. Jadi ketika Islam datang,
yang dimaksud dengan Hispania itu khusus ke daerah yang dikuasai orang-orang Muslim saja. Di daerah-daerah yang belum dikuasai nggak masuk. Ya ketika itu Islam udah berkuasa di Spanyol sama Portugal, sama sedikit dari selatan Prancis. Udah sampai di situ. Andorra juga. Hispania di Andalus ini. Ya pertama Hispania itu seluruhnya yang dimaksud Hispania itu sebenarnya Iberia. Tapi waktu Islam masuk, nama Hispania ini khusus ke daerah yang dikuasai orang Islam saja. Ya. Itu yang disebut Andalus nih. Nah, itu yang disebut Andalus. Kemudian nanti pada akhir abad ke-12, makna Hispania atau Espanya ini kembali merujuk ke seluruh semenanjung Iberia. Tadi kan ketika Islam datang yang dimaksud Hispania itu khusus daerah yang dikuasai Islam saja. Nanti pada pada akhir abad ke-12, daerah Hispania ini udah merujuk ke seluruh Iberia lagi. Terdiri dari Granada yang ketika itu yang dikuasai Islam, kemudian ada kerajaan Leon, ada kerajaan Aragon, ada kerajaan Navarra dan lain-lainnya. Pada tahun 1479, kerajaan Kastilia dan Aragon itu miliknya Isabel dan Ferdinand bergabung membentuk istilah melembur lah jadi satu negara. Kemudian juga diikuti sama Navarra pada tahun 1512. Kalau Granada sendiri udah luan jatuh pada tahun 1492. Gini istilahnya pada tahun 1479 tuh Ferdinand dan Isabel membuat aliansi. Memang udah tercanangkan dalam dalam plan mereka untuk menyerang Granada. Granada kan kebetulan ketika itu satu-satunya kerajaan yang bertahan milik Islam. 1479 mereka bergabung, Aragon Kastilia. 1492 Granada jatuh. Akhirnya gerbang Granada diserahin ke Isabel dan Ferdinand. Kemudian pada tahun 1512 Navarra juga masuk ke Aragon Kastilia. Hingga akhirnya yang kumpulan negara-negara itu disebut dengan Espanya. Spanyol sampai sekarang. Di daerah negara-negara yang itu tadi lah yang disebut sekarang Spanyol. Ya. Jadi untuk sekarang yang dimaksud dengan semenanjung Iberia itu Spanyol dan Portugal. Merujuk kedua negara itu. Insyaallah pada video berikutnya kita akan membahas tentang apa sih alasan Islam mengambil langkah ekspansi ke semenanjung Iberia ini, atau yang disebut nanti Andalusia. Apakah itu karena politik, ekonomi, atau yang lainnya? Kita akan mengetahuinya pada pertemuan berikutnya. Pada kali ini kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.